Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. KTT World Water Forum ke-10 telah resmi dibuka dan telah digelar pertemuan tingkat tinggi kepala negara beserta sejumlah utusan khusus yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Perhelatan internasional KTT World Water Forum diikuti lebih dari 7.000 peserta. Dan untuk selengkapnya terkait berlangsungnya KTT pada hari ketiga, kita bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Nusa Dua Bali. Marcelina, apa saja agenda KTT World Water Forum pada hari ini? Ya Jessica, setelah tadi dibuka dalam opening ceremony sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, agenda KTT World Water Forum ke-10 Bali langsung dilanjutkan dengan high level meeting atau pertemuan setingkat kepala negara, setingkat menteri ataupun setingkat utusan khusus yang sudah menghadiri KTT World Water Forum. Tepatnya adalah sebanyak 48 negara dan organisasi internasional. Tadi untuk high level meeting ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian juga turut memberikan pidato atau sambutan ini dari Presiden World Water Council, Loïc Fuchong. Kemudian juga ada sejumlah petinggi dari organisasi internasional yang menyampaikan pandangan mereka terkait dengan isu-isu manajemen air, sebagaimana KTT World Water Forum ini mengangkat tema Water for Shared Prosperity atau air untuk kesejahteraan bersama. Selain itu Jessica, setelah high level meeting digelar, juga ada pertemuan-pertemuan ministerial atau setingkat menteri yang digelar di area Nusa Dua Bali ini, membahas terkait dengan proses-proses pembahasan kebijakan air, tetapi yang lebih bersifat politis dalam pengambilan keputusannya. Karena berulang kali tadi disampaikan bahwa ada sejumlah negara yang menjadi anggota dari World Water Council ini, mereka memiliki berbagai kepentingan yang berbeda-beda, tetapi tentu satu kebutuhan yang pasti bagi seluruh masyarakat dunia adalah akses air yang bersih dan juga dalam jumlah yang cukup, sehingga untuk bisa mempertemukan berbagai kepentingan dari negara-negara ini diperlukan dan bahkan digelar adanya sesi-sesi pembahasan khusus dari aspek politis untuk pengambilan keputusan dari aspek sumber daya air. Selain itu Jessica, di kawasan Bali Nusa Dua Convention Center ini juga ada Fair and Expo atau pameran terkait dengan berbagai proyek-proyek ataupun produk-produk dari UMKM atau dari industri yang mana produknya ini fokus ada pada pengembangan sumber daya air dan juga dalam produksinya ini mengambil cara-cara atau metode yang ramah lingkungan dan ramah air. Dan selain itu pada sore hari ini Jessica, tengah berlangsung adanya visit dari para leaders atau para kepala negara dan juga pejabat-pejabat tinggi. Mereka mengunjungi kawasan Tahura Ngurah Rai atau Taman Hutan Bakau Mangrove yang berada di sekitar Kabupaten Badung. Ini kita bisa lihat bersama tayangan streamingnya dari kawasan Media Center, Jessica, bahwa saat ini yang sedang berlangsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sedang menunggu kedatangan satu persatu dari para leaders. Untuk mereka tiba di Tahura Ngurah Rai, mereka akan melakukan bersama-sama penanaman bakau atau mangrove. Terkait dengan penanaman bakau ini tentu juga menjadi salah satu upaya untuk mereka menutupi adanya carbon offset atau emisi yang dihasilkan dari perjalanan mereka selama dari negara masing-masing menuju ke Bali, kemudian melakukan berbagai aktivitas pariwisata yang tentunya menghasilkan sejumlah emisi. Nah, ini menjadi salah satu upaya untuk mereka semacam tanda kutip bisa membayar sejumlah kerugian terhadap lingkungan begitu, sehingga mereka melakukan penanaman bakau dan nantinya juga akan diikuti tidak hanya oleh para leaders tapi juga akan diikuti oleh delegasi-delegasi yang berada di Bali dalam rangka KTT World Water Forum ini pada agenda-agenda berikutnya atau di hari-hari ke depan, di mana para delegasi juga akan melakukan field trip. Selain itu Jessica, tentu di luar dari penyelenggaraan KTT secara formal, aspek terhadap pariwisata di Bali ini juga mendapatkan dukungan yang begitu positif atau ada aspek dampak-dampak kepada ekonomi, perputaran uang yang cukup besar nilainya. Tadi kami mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Ia menyebutkan ada perputaran uang dari kurang lebih 50.000 peserta sekaligus juga partisipan ataupun orang-orang begitu yang mengikuti KTT World Water Forum ini di luar dari peserta yang tercatat secara resmi. Ini bisa menghasilkan perputaran uang mencapai triliunan rupiah. Kita dengarkan bersama pernyataan dari Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berikut ini. Kita tentunya harus memastikan karena
temanya adalah Water for Shared Prosperity. Jadi ini harus inklusif dan kita harus melibatkan para rekan-rekan micro, small, medium enterprise kita atau UMKM kita. Dan tadi sudah kita tampilkan di Fair dan Expo bagaimana UMKM ini bisa berpartisipasi, dan karena di lokasi ini ada beberapa lokasi lainnya termasuk yang ada di Kuta, dan kita harapkan dari total delegasi yang mencapai angka mendekati 50.000 ya, ini bisa juga berlanjut. Mereka kita harapkan berkaca dari dan sejenis rata-rata pengeluaran delegasi perkunjungan itu sekitar 34 juta rupiah. Jadi kalau ada 50.000 kita kalikan 34 juta rupiah, dan kira-kira kita akan mendapatkan angka di atas 1,5 triliun lebih. Demikian Jessica, kami kembalikan ke studio. Marcel, apakah sudah ada kesepakatan yang dihasilkan dan hasil apa yang ditargetkan oleh Indonesia? Ya Jessica, sejauh ini terkait dengan hasil ini masih menunggu berbagai pertemuan yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Tetapi kalau ekspektasi atau inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh Indonesia ini sudah ada beberapa yang tadi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam high level meeting bahwa Indonesia mendorong ada 4 inisiatif lewat KTT World Water Forum ke-10 ini. Di antaranya adalah Indonesia mendukung agar ditetapkannya Hari Danau Sedunia. Dan Hari Danau Sedunia ini penting karena menurut Indonesia diperlukan adanya perhatian khusus terkait dengan tata kelola air dan juga pemanfaatan danau yang lebih baik di sejumlah negara, terutama negara-negara kecil atau negara-negara kepulauan kecil yang seringkali mengalami berbagai masalah terkait air juga. Selain itu juga Indonesia yang kedua mendorong dibentuknya Center of Excellence tentang isu air dan juga perubahan iklim, dan mengharapkan adanya resiliensi yang terus meningkat dari negara-negara anggota World Water Forum ini untuk bisa mengembangkan atau menjaga sumber daya air yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selain itu Indonesia juga mendorong adanya Integrated Water Resources Management. Dan yang keempat, Indonesia mendorong agar adanya sejumlah proyek yang dihasilkan dari World Water Forum ini, khususnya bagi Indonesia ini sudah dikurasi ada 100 proyek strategis terkait dengan pengembangan sumber daya air yang diharapkan bisa menjadi legacy atau warisan dari dimulainya KTT World Water Forum di Indonesia. Demikian Jessica untuk sejumlah hasil yang diharapkan oleh Indonesia atau yang kedepannya kita akan lihat bersama bagaimana kesepakatan yang akan dikeluarkan dari World Water Forum ini. Untuk sementara kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.